Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang sangat kami hormati dan kebanggakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, dan khususnya kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, lebih khususan lagi kepada penyiar kita Boru Nasti yang selalu siap mendampingi. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita waktu. Waktu terus berlalu. Akhirnya kita berada di penghujung akhir tahun 2025. Mudah-mudahan segala yang sudah kita lakukan yang baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang merupakan kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan kita, dan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mampu memperbaiki. Dan mudah-mudahan yang baik mari kita sempurnakan dan kita tingkatkan, dan yang kurang baik, kesalahan dan kekurangan dan kelemahan, mudah-mudahan dapat kita perbaiki. Hanya Allah lah yang memberikan kepada kita kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita semua, sehat badannya, dan rohaninya pun berikan Allah kekuatan untuk meningkatkan amal ibadah, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kelapangan rezeki dan kepada kebaikan. Allah dekatkan kita dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya setiap saat, setiap waktu, dan dari segala bentuk kejahatan dan maksiat mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripadanya. Segala hajat kita untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, dan segala hajat duniawi kita yang belum kita dapat lakukan dan belum dapat kita nikmati dan belum kita miliki, mudah-mudahan hajat kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi lah untuk lebih kita mencapai bekal yang sangat banyak untuk kehidupan akhirat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keimanan dan ketakwaan kita sehingga amal ibadah kita dapat kita sempurnakan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang Allah ridhoi, dan mudah-mudahan kita pun mampu memahami kalam ilahi, dan itu adalah merupakan ajaran yang sangat sempurna dan suci, dan mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang beliau banggakan, dan dapat kita jadikan beliau teladan dalam kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitulah bacaan solawat yang diajarkan Nabi kepada sahabat Nabi melalui hadis yang sahih.
Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada. Alhamdulillah, Radio Rau FM Padang Sidempuan yang kita cintai ini sudah berulang tahun yang ke-31. Silia berapa umurnya? 21, Ustaz. 21? Iya, Ustaz. Berarti lebih muda daripada radio kita. 10 tahun, Ustaz. 10 tahun bedanya. Ya, Ustaz. Nah, kalau saya Jelita. Berapa tuh, Ustaz? Jelang 50 tahun. Oh. Disingkat jadi cerita ya. Kira 80, 45 tahun. Masih Jelita. Mm-mm. Tapi orang bilang umur saya masih 15 tahun. Oh. Masih muda ya, Ustaz. Khusus Radio Raw FM kita ucapkan selamat ulang tahun dan kami buat beberapa pantun. Boleh, Ustaz, boleh. Pergi ke taman memetik melati, tak lupa membawa radio tua. Selamat ulang tahun Radio Raw FM yang tercinta. Teruslah mengudara, menghibur kita semua. Sik. Pagi cerah minum kopi, ditemani lagu menemani hari. Ditemani lagu penuh dengan cerita. Radio hadir menemani hari. Selamat ulang tahun. Teruslah berjaya. Gelombang suara menembus jarak. Pesan cinta sampai ke jiwa. Radio setia sepanjang waktu. Selamat ulang tahun. Mudah-mudahan makin bersuara. Antena tinggi sampai ke awan. Lagunya bikin lupa masalah. Radio Raw FM ulang tahun tambah dewasa. Penyiarnya makin cakep. Asik. Pendengarnya makin betah. Asik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Tinggal 1 hari lagi. Kita akan mengakhiri tahun 2025. Tentu tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan akhirnya tinggal 1 hari lagi akan berganti tahun. Tahun 2005 menjadi tahun 2026. Begitulah tabiat waktu, begitu cepat berlalu. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu berlalu tanpa diisi dengan kebaikan dan kemanfaatan. Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan kepada kita, waktu ibarat pedang. Jika engkau tidak mampu menggunakannya, maka ia akan menebasmu. Dan jiwamu jika tidak kau sibukkan dengan kebenaran, dengan kebaikan, maka jiwamu akan menyibukkanmu dengan kebatilan dan keburukan. Wal as, demi masa. Wal fajar, demi waktu fajar. Wal laili idza yaksa, demi malam. Banyak dalam Al-Quran yang Allah sampaikan kepada kita untuk menggunakan waktu dalam berbagai waktu dalam kehidupan. Karena kehidupan kita adalah waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu bagaikan es batu. Sering minum es batu? Es batu yang ditaruh di dalam gelas. Diminum atau tidak diminum, es batu tersebut akan habis. Begitu jugalah waktu, dipakai atau tidak,
waktu pasti akan habis. Menjelang akhir tahun dan menyongsong tahun baru, maka kita setiap diri, khususnya selaku muslim, setiap muslim melakukan dua macam tafakur. Tafakur yang pertama, tafakur hisab. Yang kedua, tafakur istiqdad. Apa tafakur hisab? Apa takafur istiqdad? Kita ambil sebagai dalil dalam ceramah kita ini surah Ali Imran ayat 190, 91, 92, 93 yang menjadi dasar kita membuat judul ceramah kita di akhir tahun ini, yaitu melakukan tafakur akhir tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wakhtilafil laili wan nahar. Dan silih bergantinya malam dan siang. La ayatil liulil albab. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang yang berakal itu adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka Subhanaka fakina azabannar. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia. Wa ma lizzalimina min ansor. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Rabbana, ya Tuhan kami, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. An aminu bi rabbikum fa'amanna. Menyuruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyiatina. Dan hapuskanlah dari kami kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Surah
Ali Imran ayat 190 sampai 93. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dan telah menukarkan siang dan malam, dan akhirnya hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Akhirnya kita berada di penghujung akhir tahun dan kita akan menyambut tahun yang baru. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Yang berakal itu adalah orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. 3 posisi inilah kita dalam kehidupan. Kalau tidak berdiri, ya duduk. Ya kalau tidak duduk, berbaring. Kalau tidak berbaring, ya berdiri. Kalau tidak berdiri, duduk. Begitulah posisi kita. Berdiri, duduk, berbaring. Berbaring, duduk, berdiri. Berulang-ulang, begitulah kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu. Sekarang kami sedang duduk. Bisa jadi para pendengar kami saat ini berdiri. Dan ada juga yang sedang berbaring sambil mendengarkan radio, sambil berbaring. Bisa. Dan ada juga yang sibuk dengan ibu yang sedang memasak untuk santapan malam. Mungkin sambil menggoreng, sambil berdiri. Dan ada juga Pak supir yang membawa kendaraannya sedang duduk di tempat yang ber-AC. Begitulah posisi kita. Oleh karena itu adalah tempat kita mengingat Allah setiap saat, setiap waktu. Dan kita berpikir, bertafakur untuk memperhatikan, memikirkan langit dan bumi. Penciptaan Allah pada langit dan bumi. Yakinlah pada penciptaan langit dan bumi ini, kalau seksamalah kita perhatikan, begitu sempurna dan begitu seimbang. Hal taro min futur. Adakah yang kau lihat tidak seimbang? Summarjil basara karotain yang pun bilal basara khosya wa hasir. Surah Al-Mulk. Surah Tabarak sering kita baca. Allah bertakat kepada kita untuk memperhatikan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang. Di ghairi amadin tarawnaha, sebagaimana kita lihat langit dia bisa berdiri tanpa tiang, dan Allah juga tumbuhkan dari bumi bermacam-macam tanaman. Mari kita pikirkan dan pastikanlah seluruh penciptaan Allah, apa yang langit dan apa yang bumi, yang nampak oleh kasat mata kita maupun yang tidak nampak oleh kasat mata kita, dan belum kita temukan dan belum kita bisa pikirkan, semua itu tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maka perbanyaklah membaca doa untuk menyadari kita bisa jadi menyanyiakan waktu, tapi setiap waktu, setiap benda yang Allah ciptakan di muka bumi ini, langit dan apa yang ada di Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau dari kelemahan kekurangan. Engkau maha sempurna. Faqina azabannar. Maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Tafakur akhir tahun. Tafakur tolong didengarkan dengan baik supaya tidak salah pengertian. Nanti salah dengar. Tafakur bukan pakur. Pakur itu cangkul. Tafakur berpikir, memikirkan. Tafakur yang kita maksud dalam kesempatan ini ada 2 macam tafakur. Tafakur hisab, yang kedua
tafakur istiqdah. Tafakur hisab yaitu perenungan. Perenungan yang dalam rangka introspeksi diri, muhasabah diri. Kembali kita memikirkan secara mendalam, merenungkan dan mengevaluasi apa-apa yang telah dilakukan di masa yang telah lalu. Tentunya kita sebagai manusia biasa, Bani Adam, setiap muslim mempunyai kesalahan dan kekurangan. Semua pernah berbuat hilaf dan dosa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingat, Maha Pengampun, dan Allah Ta'ala Maha Penerima Taubat. Semua pasti punya masa lalu. Tapi ingat, kita semua punya masa depan. Yang baik pasti pernah berbuat salah. Yang melakukan kesalahan, insya Allah berikan peluang kepada kita untuk memperbaiki diri. Tidak ada manusia seorang pun yang terbebas dari kesalahan. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Demikianlah yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'in wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertaubat. Seorang muslim harus selalu berupaya menghisap dan mengevaluasi dirinya, mengintrospeksi dirinya, supaya kita mampu memperbaiki diri. Sebelum kita mengevaluasi orang, alangkah bagusnya kita lebih dahulu mengevaluasi diri kita. Hasibu ampusakum. Bukan hasibuan ya. Hasibu, hisaplah. Lihatlah dirimu. Kajilah dirimu. Qabla an tuhasabu. Sebelum nanti engkau dihisap. Dan timbanglah amal-amalanmu sebelum nanti ditimbang. Karena nanti hisabmu akan lebih mudah jika engkau mampu mengevaluasi dirimu sekarang. Dan hisablah dirimu untuk menghadapi pertemuan yang besar, yaitu hari kiamat, hari akhirat. Di hari yang akan ditampakkan semua yang telah engkau lakukan dan tidak ada yang tersembunyi. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita seorang muslim dianjurkan oleh agama kita untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatan maqbul fihi ma katsirun minan nas, as-siha wal farah. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW memberikan kepada kita melalui pesan daripada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia pernah berkata, wahai ibnu Adam, wahai manusia, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Tiap-tiap satu hari berlalu,
hilanglah sebagian dirimu. Karena Allah berikan kepada kita jatah waktu, jatah usia, jatah umur. Hari demi hari kita itu adalah diri kita. Maka kalau berlalu satu hari, maka berlalulah satu hari kesempatan kita. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dia pernah berkata, sesungguhnya malam dan siang bekerja terhadapmu. Maka beramallah pada malam dan siang itu. Waktu cepat berlalu. Seseorang berkata kepada Amir bin Abdul Qais rahimahullah, salah seorang tabi'in, berbicaralah kepadaku. Dia pun menjawab, tahanlah jalannya matahari. Imam Ahmad rahimahullah berkata, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempati di lengan bajuku lalu jatuh. Begitulah kita dalam hidup ini, waktu itu adalah modal dalam kehidupan kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya Allah memiliki hak pada waktu siang. Dia tidak akan menerimanya di waktu malam. Dan Allah juga memiliki hak pada waktu malam. Dia tidak akan menerimanya di waktu siang. Dengan demikian, seharusnya seseorang bersegera melaksanakan tugasnya pada waktunya dan tidak menumpuk tugas dan mengundurkannya sehingga akan memberatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, waktu di sisi seorang yang memahami agama lebih mahal daripada uang. Hasan al-Basri rahimahullah dia berkata, aku telah menemui orang-orang yang sangat bakhil terhadap umurnya daripada dirham dan dinar. Saudaraku, manusia tidak mengetahui kapan berakhirnya waktu yang akan diberikan untuknya. Wahai anak Adam, janganlah engkau menunda-nunda amalan-amalan karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini. Adapun besok pagi belum tentu engkau memilikinya. Jika engkau bertemu besok hari, maka lakukanlah pada esok hari itu sebagaimana engkau lakukan pada hari ini. Jika engkau tidak bertemu esok hari, engkau tidak akan menyesali sikapmu yang menyanyiakan hari. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. La tajulu qadama abadin yaumal kiamah. Tidak bergeser dua telapak kaki pada hari kiamat. Hatta yus'ala, sehingga ia ditanya, diminta pertanggungjawaban an umrihi fima abnahu, tentang umurnya kemana dihabiskannya, wa an ilmihi fima fa'al, yang kedua tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, yang ketiga tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana ia belanjakannya, dan yang keempat wa an jismihi fima abalahu, tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Yang empat pertanyaan ini itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Tirmizi. Bagaimana? Apakah nanti mampu kita pertanggungjawabkan atau tidak? Kemana umurmu kau habiskan? Ilmu yang kau dapatkan apakah engkau amalkan? Tentang hartamu, dari mana engkau peroleh? Kilas balik dulu, dari mana? Harta ini, dari mana kau dapatkan ini? Dari yang halal, dari yang haram, cara yang haram, cara yang halal? Kilas balik dulu. Nah, pola dong dah harta tak ustaz. Ono mana sohita puna.
lain ni punya nyala meneh. Berarti nanti lebih cepat penghisapannya. Jadi yang miskin jangan iri hati kepada yang melebihi. Dan yang diberikan Allah kelebihan, jangan tinggi hati. Tapi sukalah berbagi. Dan kemana tubuhmu kau gunakan? Ketika engkau sehat, ketika engkau sakit, dan ketika bagaimana engkau mempergunakan waktu. Maka itu akan pasti ditanya. Tafakur yang pertama adalah tafakur hisab. Dan yang kedua, tafakur istiqdad. Yaitu perenungan yang dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi waktu yang akan datang. Sudah apa yang kita persiapkan untuk menghadapi tahun baru? Tahun baru 2026. Seorang muslim hendaknya berpikir secara mendalam dan menyiapkan dirinya untuk menyongsong tahun baru sebagai pribadi yang lebih baik. Dia harus berusaha merencanakan, memprogram, dan menyiapkan dirinya serta semua sarana yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dia berkata dan berjanji dalam dirinya untuk istiqomah di atas kebaikan dan menyebar kemanfaatan. Seorang muslim bukan pribadi yang tidak punya kesalahan, tetapi pribadi yang mau mengadakan perbaikan. Jatuh dan terjerumus dalam kesalahan adalah sesuatu yang manusiawi. Yang tercelah adalah tidak mau mengakui kesalahan dan melakukan upaya untuk memperbaiki diri. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Setiap kita sedang melakukan perjalanan hidup. Perjalanan yang panjang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuju surga atau neraka. Menuju ridho ataukah murkanya Allah. Perjalanan yang melelahkan. Perjalanan yang butuh bekal yang banyak. Maka kita butuh perjuangan dan pengorbanan. Membutuhkan segala-galanya. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang melakukan perjalanan hidupnya, ia berjalan mempertaruhkan diri lalu membebaskan dirinya dari neraka. Ataukah menjerumuskan dirinya ke dalamnya. Demikianlah kita seorang muslim di akhir tahun, menjelang pergantian tahun, semestinya kita melakukan tafakur. Tafakur hisab dan tafakur istiqdad. Tafakur istiqdad, ingat, kullu nafsin ja'ikotul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kapan kita memakai kain kafan? Kapan kita memakai kain kafan? Kapan kita memakai kain kafan? Wallahu a'lam. Karena itu tidak kita tahu, maka setiap saat dan setiap waktu harus kita persiapkan diri kita. Jangan sampai kita lalai dalam kehidupan dunia kita. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, kita harus mempersiapkan yang menghadapi kematian. Karena orang yang mempersiapkan dan memperbanyak mengingat kematian, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Hadis riwayat An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, aksiru zikro hazimil lazzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seseorang Ansor mendatangi beliau, lalu memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu, mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya dan beliau pun bersabda, yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling baik adalah yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling cerdas adalah orang yang mengingat kematian dan dia mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang cerdas. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya amalan itu dinilai dengan akhirnya, bukan dari startnya, tapi dinilai dari finishnya. Apakah akhir cerita kehidupan kita dan amalan kita ditutup dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Wallahu a'lam. Tapi kita berusaha, saudaraku, di akhir tahun ini, usahakanlah husnul khotimah. Akhir tahun ini, jadikanlah keadaannya husnul khotimah. Dia dalam keadaan kebaikan, meningkatkan amal ibadah di akhir tahun 2025 ini. Jangan merayakan akhir tahun dengan hura-hura, dengan melakukan maksiat dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena itu engkau menutup akhir tahun ini dengan su'ul khotimah, akhir tahun yang buruk. Dan mari kita songsong masa yang akan datang, tahun baru 2026. Mari kita tingkatkan prasangka baik, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua, untuk dunia apalagi akhirat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita persangkakan seorang hamba kepadanya. Maka saudara-saudaraku, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian datang menjemput. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbika hatta yaktikal yakin. Pada penghujung ceramah kita ini, kami sampaikan beberapa pantun akhir tahun. Boleh. Penutupannya Satya, boleh. Melangkah pelan di jalan sunyi. Cakep. Tak semua tujuan harus segera. Tahun berganti, mari kita iman kita perbaiki. Sebab hidup bukan sekadar angka usia. Air jernih mengalir ke muara. Tenang namun pasti arahnya. Akhir tahun bukan hanya pesta, tapi waktu muhasabah jiwa. Pagi datang setelah gelap malam. Harapan tumbuh bersama doa. Jika lelah di tahun yang tenggelam, istirahatlah. Allah yang maha mengetahui segalanya. Teruslah berkarya, teruslah berinovasi, teruslah melangkah langkah yang membawa kepada kebaikan, dan akhiri hari demi harimu dalam keadaan husnul khotimah dalam melaksanakan
kebaikan demi kebaikan. Allahumma anzil rahmah wan nikmah wassalamah wassihah wat taufiq wal hidayah wal inayah wa husnul khotimah wassa'adata fil hayati dunya wal akhirah. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupan kita husnul khotimah dan terhindar daripada su'ul khotimah. Mari kita bertafakur, tafakur hisab dan tafakur istiqdad. Tafakur dalam rangka mengintrospeksi diri, tafakur istiqdad dalam rangka mempersiapkan sesuatu untuk melakukan kebaikan demi kebaikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.